suka nih yang rusuh-rusuh kayak gini. Jadi rusuh lagi nih untuk game Iya, ini. dia mau melawan di sungai. Dan bagaimana kira-kira? Kalau aku bisa bilang ya masih seputar berkutat di turtle yang pertama ya. Tetap buat alter ego sih untuk di early-nya. Cuman jangan sampai gamenya ke-drag terlalu panjang karena ya late game insurance-nya ada Harit dengan Cloud. Cuman kita bisa lihat kalau untuk soal tabrak-tabrakan ini Team Spirit kuat banget sih Ya, sekarang. Team Spirit mau bunuh kayaknya di Yap, Turtle. mereka bakal cari orang. Tapi di si Alter Ego sendiri draftnya mau kontes dia. Dia Yap. nggak mau menyerahkan Turtle gitu aja. Jadi sama-sama ingin melawan. Iya. Sama-sama ingin memberikan perlawanan. Inilah dia match point game keempat Alter Ego dan Team Spirit. Match point untuk tim tuan rumah. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan dengan mulus di game ini atau membawa game yang kelima untuk tim Spirit? So, Dennis Indor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yes, ternyata bermain agresif adalah Oci. jawaban dan kunci ya pastinya dengan Hilda yang di-pick juga untuk bisa membuat Khalid dari Sawo tidak terlalu leluasa, Dit. Nggak mau kalah vision. Ya, setuju. Tapi ya mungkin untuk kali ini Team Spirit udah mulai menyesuaikan lagi ya. Ya. Beradaptasi juga dengan kekalahan mereka di game ketiga tadi. Dan sekarang hero untuk kit bombanya didahulukan. Uranus yang dibuka di awal. Kalau cukup sulit pasti tapi Sawo cukup low. Alek memberikan tekanan di awal dan timing yang tepat bersama dengan Yazuke yang muncul meskipun itu Wanderer diambil oleh Team Spirit. Ya lumayan juga ya Alek pressure yang buat Sawonya itu nggak mau ngasih rivernya juga untuk Sawo itu sendiri. Bener-bener ditekan. Tapi secara deal damage ya di early juga masih lumayan kerasa dari Alter Ego sih. Tentunya dengan Farsha yang bisa clear cepet. Waduh, ini kalau ngomongin ke arah Alter Ego, gue suka di saat mereka match up antara Farsha dan juga Setian sih. Ini power zoningnya Farsha ini penting banget soalnya di sini. Iya. Bakal adu jarak pastinya ya. Cuman kalau ngeliat dari apa yang dibawain sama Alter Ego, mereka bakal rotasi cepet terlihat ya. Ada dua Wilderness Blessing juga yang dibawa. Ya. Movement dengan adanya Wings by Wings, Arfi juga nantinya bakal punya movement speed yang tinggi. Ya harusnya temponya bakal bisa lebih cepat dipegang sama AE. Iya, dan membawa Hilda di sini juga cukup merepotkan buat Zetian nih ya, karena dia nggak perlu tapi ada satu momentum dari Yazuke yang coba dilakukan untuk mengambil Scavenger Crab di area XP. Ya Kid Bobo kayaknya masih susah ya buat dia tabrakin dulu, tapi whoop, berasa red. Hampir aja Press Ward di sana berhasil mendapatkan 1 poin dan Sawo pun juga sama. Dan Final Strike keluar kayaknya agak terlalu terburu-buru. Kayaknya setup yang akan cukup berat untuk Alter Ego nih kalau misalnya udah terlalu banyak source skill yang keluar seperti ini. Ya, dan kayaknya bakal dilamain dulu setupnya, lebih fokus ke Kid Bomba yang dicicil, tapi harusnya masih aman aja untuk match up bersama Cici Uranus ya. Happy-happy aja kayaknya. Berat gak sih kayaknya untuk Kid Bomba Iya. dimakan sekarang? Mungkin kalau damage-nya gak cukup dan bahkan para pasukan dari tim Spirit merespon kembali dengan agresivitas yang mereka miliki. Alek. Flanking dari Alek bakal coba ditutup oleh adanya Sawo. Tapi flicker ball defensif dipaksa oleh Kid Bomba. Arfi datang menjadi sebuah pahlawan. Mencoba menutup poin dan bahkan satu buah persekuat dengan Final Strike. Mendapatkan poin dan Blazing Duet cover yang sangat baik. Bakal coba dikasih lagi satu turtle membuat Arfi bisa cepat balik menuju ke arah lane-nya. Bakal lebih kuat juga. Covernya yang bagus. Banget. Itu ya, manfaatin arus ya. Walaupun ini bukan expanding river juga, tapi ada arus yang ngebawa akhirnya Arfi join the fight dan membuat ada kemenangan di early game untuk Alter Ego dengan dapetin turtle dan dapetin juga poin kill. Ya secara langsung juga ini membuktikan bahwa Arfi menangin banget match up-nya dengan Harit. Phantom Steed karena Alek. Oke, ingat Alek nggak memiliki flicker kali ini harus di cover dengan Venom Strike. Kita satu yang terakhir. Masih bisa digoceng dengan adanya one shot. Cover yang diberikan terhadap sosok dari seorang Arfi nggak bisa karena dia udah kalah match up terlebih dahulu. Ada head to head. Jadi Arfi kali ini berbeda sama tadi. Dia nggak bisa bantu respon terhadap Hijume. Dan one shot gocekan maut dengan kudanya. Wow, kuda jingkrak yang cukup baik. Kuda jingkrak. Gimana suara kuda? Tapi Hijume ya, dia bener-bener bisa backup sampai flicker-flicker tadi. Walaupun tetes terakhirnya nggak kena. Iya, Bisa hingga tetes dihindari. terakhirnya dihindari ya. Iya. Tapi meskipun itu ya Alter Ego masih bisa untuk menguasai area river ya. Karena yang besar yang mereka berhasil lakukan juga di awal game. Ini membuat Team Spirit sebenarnya nggak punya rotasi yang cukup untuk bisa ngeganggu ke arah Arfi. Karena dari tadi aku nggak ngeliat ya Team Spirit bisa bergerak ke arah Arfi. Karena ya bahkan dari Hikonya juga dicuekin aja ya. Ya. Menjadi dua belah gold laner yang mandiri. Tapi udah bala-bala bantuan juga di mana Alex sudah hadir ke arah
lane dari Hiko. Sementara itu one shot akan mencari lagi pencurian upaya yang dilakukan. Retribution. Oke, tapi Retribution dikeluarkan oleh seorang Yasuke. One shot. Target utamanya menyebutkan Nino. Amber Sword membuat one shot segera maut. Membuat termasukkan dari tim Spirit mereka kewalahan menghadapi Davis dengan Alter Ego. Sawo telah ter-takedown. Final S recover menuju ke arah Gate Bomba. Tapi jangan lupakan Yasuke tidak memiliki Press Ward lagi. Jadi nggak ada damage walaupun dia udah punya banyak banget barnya di sana. Ya, wah, kayaknya di bawah udah ada Battle Ultimate ya. Zaman Force ada bekasnya. Harvey juga hijau-hijau di Blazing Duetnya nggak ada. Tapi sekarang Kid Bomba bakal ganggu. Pasti ada Fury of the Phoenix. Berhasil mendapatkan Nino out of nowhere. Alex mencoba untuk menutup jalan dari Watcher tapi mundur ke arah belakang terus sebuah jawaban. Distraction hanya yang dilakukan Alex supaya Yasuke dan juga Hijube bisa mundur. Tapi Alex jangan lupakan damage dari one shot itu juga harus dikalkulasi loh. Iya, tapi Aleknya cuek ya dia di dalam rumput juga. Distract aja selama burung dari Hijube aman dan bahkan satu hit terhadap Sunset Lover. Kembali lagi matahari terbenam untuk tim Spirit. Tidak bisa terbit kali ini untuk Sunset Lover. Timing yang tepat dari Yasuke, itu yang memang dibutuhkan Toyok. Bisa di follow up dengan burst dari Better Ice Strike. Dan di sisi yang lain, Battle of Gold Laner yang kali dimenangkan oleh RV benar-benar menguntungkan karena dia bisa untuk nge-cut minion serta bisa untuk dapetin satu auto turret di bagian bawah. Wah, dapat? dapat. Dia dapetin di kakinya ada merah-merah. Oh, retri ya? Yes, dia Retribution. Ya, worth it sih. Karena nggak ada juga netral objektif yang diadu, satu. Dan kedua, nggak mungkin bisa juga tim Spirit ngasih invasi ke arah jungle. Turret semua masih penuh. Ini Fredrin loh sendirian tadi dia ke depan dia. Dan berani banget loh, karena dia sadar nggak semudah itu juga dengan backupan yang udah pasti bakal cepat ya. RV, Oh, baku hantam Wah. dari Sotongan. Ini dia. Satu tetesan. Damage instant kill. Jatuh dari langit. Menghantam salah satu naga dari tim Spirit. Sawo 2 kali dimakan. Itu kombonya bagus banget, DPS masuk, burst masuk. Dan berkali-kali Hijube nggak segan untuk buka flicker sambil feeder ice strike. Itulah Hijube. Dengan kenakalan permainan yang dia miliki. Dengan agresivitas dari pertama kali dia muncul. Dan ini dia pembuktiannya. Bahkan Turtle harusnya didapatkan Alter Ego. Kalau dia dapetin Turtle juga, Arfi bakal lebih kuat lagi nantinya. Wah, Kid Bomba masih aman. Masih jauh kayaknya, karena nggak kegapai. Kalau kegapai mungkin itu hilang. tapi targeting yang baik dari Alter Ego Esports, dimana untuk kali ini Turtle ketiga. Akan segera mereka kontes kembali, apakah perfect Turtle di tangan dari Alter Ego. Mengingat kali ini mereka memegangkan dari permainan di menit yang kanan. Setup dilakukan. Yasuke fokus menuju ke arah orang. Purify Gaming bersama dengan Papi. Dan lalu plat itu adalah Marvin. Zoning out 2 pemain dari Team Spirit. Memaksa Hijube. point kill dengan ada Final Strike. Sawo gak bakal bisa bertahan damage dari Hijumeng. Terlalu sakit. Damage Hijumeng membuat termasuk dari Team Spirit kembali kehilangan roamer mereka. No Raging Strom, gak ada badan. Arvi gak ada Battle Mirror Image. Bakal coba dipukul balik. Wah. Setidaknya ada lifesteal untuk Arvi. Wow, sebuah fight yang begitu baik dari Alter Ego. Mereka tahu targeting, lagi-lagi Hijume yang menjadi sebuah masalah untuk tim Spirit, even pun itu Sawo. Gak pandang bulu, kejar aja. Dan komsnya bagus banget karena Arvi tadi udah kehilangan Battle Mirror Image-nya. Ya. Cover yang dilakukan oleh Nino. Dia membuat dirinya masih selamat dan Turtle ketiga sempurna untuk Alter Ego. Ya, beda levelnya juga ya. Ini dia, mereka perfect turtle, mereka tahu laningnya dari goldnya sudah menang dan gimana caranya mereka bermain dengan keuntungan yang mereka miliki saat ini adalah agresif. Iya, akhirnya jangan kasih kendor dari pressure yang udah dipegang. Nafasnya jangan dikasih. Kiri dari tim Spirit memang gak punya masalah, tapi dia punya hero sekali. Gue from Harvey! Menggetarkan tenis indoor Senayan. Berhasil mendapatkan satu point kill plus flicker. Arvi. Wah, Arvi dikasih apa aja agresif banget ya. Mau main fighter, mau main marksman tetap aja. Agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego benar-benar gak bisa dibendung oleh tim Spirit. Ya, penguasaan dia- rap yang luar biasa dan pressure ke arah alternative mid lane. Dia pede banget, udah punya golden staff. Dan fokus menuju ke arah turret supaya Bomba? bisa pukulin ke arah Kid Bomba. Hilang begitu saja. Lihat, Battle Mirror Image-nya ditaruh di depan. Betapa agresifnya para pasukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan Sawo. Bayangkan kalau tadi Hijume memiliki Feather Strike. Agresifnya benar-benar nggak bisa dibendung. Alter Ego bermain terlalu liar. Ini dia. Welcome to Brawl Temple. Dikejar, one-shotnya dengan anak kuda. Akan kembali menuju ke kandang. Dan Nino kali ini tidak akan tinggal diam bersama dengan Alex. Apakah ada jalan pulang?
Apakah ada sandwich gaming? Tapi tidak, ternyata Barbriel membawa one shot masih bisa pulang dengan selamat. Tapi enggak dengan purple buff-nya karena kali ini Yasuke berhasil menguasai kembali kondisi keuntungan untuk Alter Ego Esports di area bagian atas. Mereka akan coba menggempur dari 3 lane yang berbeda mengingat Arvi ini udah bebas banget dengan semua items yang dimiliki. Ya secara sisi power ini paling yang bisa nangkep Arvi cuma Sawo. Iya. Itu pun belum kalau ada Beat Mirror Image, ada Flicker yang terjaga loh dari Arvi yang selama ini dalam 9 menit gak ada poin dead sama sekali yang dia telan. Semuanya berhasil dikuasai dan lagi-lagi memberikan tekanan tanpa henti. Ya, Membuat Raksasa dari Eropa cukup kebingungan untuk bisa mengantisipasi semua pressure dari Alter Ego. ini juga Hijume-nya untouchable banget ya, Oh susah lihat banget. ketika Alex bakal coba ditangkap sama one shot malah dibalikin kembali keadaannya. Tertangkap begitu saja dan blazing duet sama Arvi. Damage-nya bakal coba dipaksakan untuk mendapatkan 1 2 point kill dan bahkan double kill di tangan para pasukan dari Alter Ego. Ini akan menjadi jalan pulang, jalan buntu untuk one shot dan hilang begitu saja. Lot tetap didapatkan oleh Alter Ego. Keuntungan melimpah, Alter Ego mengamuk. Ya dan spread out dari Alter Ego ini terlihat begitu manis. Ada yang fight, ada yang objektif, Sunset Lover. Sunset Lover, ingat Zatian memang kuat, tapi kalau dia udah nggak punya lagi skill SG mekanisme selain flicker, dia hanya tinggal diam. Dan lihat Arvi membantu menghancurkan Holy Defense di arah top lane, supaya Lord akan bergerak dengan sangat pasti tanpa ada cover di arah bottom lane. Iya. Dan Minion tetap bisa mendapatkan 1 turret di arah top lane. Terus kalau pasif dari Zetian juga nggak akan bisa nyelamatin dia dari Farsha. Iya. Karena itu dia pressure yang terus-menerus diberikan dan memang untuk kali ini 4 lawan 5 pun Alter Ego sanggup. Mereka mengutus Nino untuk mengkondisikan di bagian bottom lane meskipun tekanan lagi-lagi dari Alex. Terlalu sakit poking dari Arvi. Dan itu hanya poking belaka. Supaya para pasukan dari tim Spirit, mereka berhasil keluar spellnya. Tapi cukup ada spell yang sangat disiplin dari Hiko. Hiko disiplin sekali dengan Purify-nya. Aman banget ya, walaupun ya impactnya masih belum kerasa nih dari Hiko. Ya, langsung ada blasting duet. Purify tadi pop-up Fury of the Phoenix menggagalkan Arvi untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi bukan hanya itu, di arah bottom lane Lord bergerak dengan sangat bebas. Super Minion masih bergerak di 2 lane. Top dan bottom dan Bumpress Sword membuat Sawo tenggelam. Best turret dari Sang Naga sudah pecah kali ini. Wah, Lordnya juga masih ada nih, walaupun HP-nya udah low banget, tapi ini akan menjadi pressure berlebih lagi dari Alter Ego. Tapi Alter Ego tidak pernah mau mengendalikan permainan mereka. Mencoba menghilangkan semuanya. Kehilangan 2 pemain. Dan di depan sana Nino masih memiliki Vengeance. Bertahan di depan diri. Fokus karena Beskar mampu. Dan Arvi membolongkan semua badan dari Team Spirit. Oh, mau Mereka mencoba untuk melakukan end. Mencoba untuk fokus ke arah base. Apakah mereka mampu dan Blazing dan Drop Arvi. Menutup 2 naga. Fokus ke arah base. Raging Sandstorm-nya. Dan Alter Ego berhasil menumbangkan Sang Naga dari barat. Dan melaju ke babak selanjutnya. Alter Ego! El Familia yang tidak digadang-gadang menjadi kontender kuat. Mereka akan melaju ke top 4 dari M7 World Championship. Mematahkan semua ekspektasi Hometown Heroes. Dan mereka berhasil membuktikan mereka masih layak menuju juara. Dan tentunya tenis indoor Senayan, mana tepuk tangannya? Itu dia, gemuruh petir di luar hujan pun kalah dengan betapa ramainya tenis indoor Senayan Budi Clara. Semua Alter Champs berpesta, semua Alter Champs merayakan. Dan ini adalah momen untuk Alter Ego. Bagaimana tidak? Sorak-sorai dari Alter Champs mengiringi kemenangan dari Alter Ego 3-1. Game yang begitu memukau. Inilah dia, Alter Ego, King of Tempo Turbo. Wow,